Selamat datang di Kapel Baptis Holy Stadium. Terima kasih untuk hadirannya. Tepuk tangan buat orang tua yang luar biasa yang penuh antusias. Seringkali kita tidak jadi support system yang baik buat rekan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi support system bagi anak-anak kita. Saya tahu, saya sadar, saya dan beberapa orang tua di atas usia yang di atas saya itu produk-produk dari baby boomers yang modelnya masih keras seperti itu. Mungkin ada yang pernah disablet sapu. Kalau sapu wis biasa, kunci ruang gelap wis biasa. Kita duduk bersama, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau jadi support system yang baik buat anak-anak kita, supaya mereka menjadi serupa segambar seperti yang Tuhan mau. Sekian sambutan dari saya, kiranya waktu ke depan anugerah Tuhan menyertai, Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tadi mungkin sudah diperkenalkan ya, boleh dipanggil Kak Putri atau Kak Ciput. Sebelum saya memulai materi, sebenarnya saya ingin berbagi kisah. RDRM itu apa? Mungkin beberapa masih ada pertanyaan. Jadi Rumah Duta Revolusi Mental itu adalah unit layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi ini unit layanan resmi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Konsentrasinya di mana kami kaitannya adalah untuk mensupport layanan sekolah inklusi, dan satu lagi kaitannya untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Awal saya sangat apresiasi pada Bapak Timothy karena sudah yakin memanggil kami. Ya, karena apa? Tidak setiap sekolah berani mengangkat isu ini. Terus terang Bapak Timothy. Jadi pekerjaan saya, kalau boleh saya ceritakan, psikolog itu identik dengan mengurusi permasalahan gangguan kejiwaan ya. Bapak itu kalau ditanya kasus yang ada di Kota Semarang, tapi saya tidak akan share untuk nama atau sekolah di mana kasusnya terjadi, karena kita prinsip menjaga kerahasiaan itu bagian dari etika pelayanan kami. Yang paling korban bullying yang paling terkecil adalah kelas TK. Pelaku yang paling terkecil adalah SD di kelas 1 yang umur 7 tahun. Kalau ditanya untuk yang SMP ada yang sampai di proses kepolisian, ya saya tugasnya pendampingan. Dampak terparah yang ada di Kota Semarang yang sampai pada 2 digit pada tahun kemarin itu adalah tadi sudah disebut indikasi mau bunuh diri. Kita sekarang bunuh saja ya. Ada beberapa yang sudah melakukan self-harm sampai 2 digit. Saya tidak mau menyebutkan angka pastinya karena itu akan mengundang suatu gejolak. Mengapa kita hidden? Kenapa kita tidak sosialisasikan? Karena luar biasa. Nanti media akan menyorot, kemudian kembali lagi para korban-korban ini tidak mau periksa lagi, tidak mau melanjutkan pemulihan. Bagaimana anak yang sebagai pelaku ini nasibnya seperti apa? Terus terang Bapak Ibu mungkin berpikir, oh kalau anak sebagai pelaku karakternya mungkin yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, atau yang karakter ruwet atau apa? Tidak juga. Dari sekolah-sekolah cukup ternama. Ya tadi sudah disebut bahwa ada suatu tadi siklus mata rantai kekerasan yang tadi ya terus berulang dan tidak terputus. Entah dia pernah menjadi korban bullying atau dia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau dalam keluarganya. Nah ini SD Terang Bangsa sudah luar biasa nih, mau buka pintu komunikasi dan komitmennya sudah langsung kami membentuk. Tadi makanya pertama kali saya tes tanya, sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan belum? Saya berdiri itu terus terang ya Bapak Timothy, karena mungkin ini Mbak Putri kelihatannya cute-cute, manis-manis, baik-baik, gak galak, tapi sebenarnya saya tuh galak kalau kaitannya untuk safety untuk anak.
Kalau misalnya diadakan di sekolah, saya biasanya datang lebih dahsyat dulu Pak, masuk ke kamar mandi, ke celah-celah mana, potensi untuk jadi bullying, agak sidak-sidak inspeksi itu. Kemudian nanti saya laporkan pada sekolah bahwa ini potensi ada, pencegahannya seperti apa. Kok masuk kamar mandi tidak ada kuncinya, atau kuncinya serat, terus kemudian toilet laki dan perempuan sangat berdekatan, tidak ada pemisahan seperti itu. Nah tadi saya tes, ternyata sudah dibentuk. Ini berarti alhamdulillahnya aman. Karena kalau sudah dibentuk, otomatis sekolah siap untuk menerima dan merespon kalau ada tindak kekerasan. Bapak Ibu, salah satu saya yang termasuk memberi rekomendasi bagi guru-guru, terutama di sekolah negeri, yang melakukan tindak kekerasan untuk segera dihentikan. Jadi komitmen kami Dinas Pendidikan Kota Semarang, arahan juga langsung dari Wali Kota Semarang, tidak ada negosiasi untuk guru-guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan anak yang melakukan tindak kekerasan ya, ada upaya di situ restoratif justice atau pemulihan. Tapi ketika guru itu kita hentikan dan tidak bisa untuk kembali mengajar. Kita lihat derajat tingkat kekerasannya. Kalau ringan, otomatis kita evaluasi lagi, kita bina. Kalau nggak bisa ya bahasanya katanya binasakan ya. Tapi binasakan dalam arti kata, oh ya dia tidak mengajar, lebih baik dia mungkin menjaga perpus. Oh ini nggak safe juga, lebih baik dia keluar dari lingkungan anak-anak. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Asalkan ada kerjasama dari sekolah dan juga orang tua. Kadang-kadang mohon maaf nih, nggak semua sekolah mau terbuka seperti ini untuk terima laporan. Oh nggak ada apa-apa, begitu saya datang, ada laporan seperti ini, siapa yang melapor? Itu mencemarkan nama baik sekolah. Respon kebanyakan sekolah yang saya datangi adalah seperti itu. Saya kok merasa tercemar ya, ini nggak apa ya, ini biasa aja dan sebagainya. Dan itu sangat melukai hati para korban dan para pelapor. Kemudian yang kedua kaitannya apa? Ketika orang tua itu aktif melakukan kegiatan sekolah merasa bahwa lu jangan nanti terekspos, lu jangan masalah ini jangan lapor ke dinas pendidikan. Padahal hak Anda untuk melapor ke dinas pendidikan. Bahkan yang paling parah, ada salah satu kepala sekolah kekerasan seksual, itu orang tua korban sudah membuat pernyataan bahwa tidak usah melaporkan ke kepolisian dan cukup damai di sini saja. Real itu ada di Kota Semarang, Bapak. Makanya kami Dinas Pendidikan Kota Semarang itu juga membuka portal pintu aduan. Untuk apa? Sehingga kita tahu apa yang terjadi. Nah hari ini SD Kristen Terang Bangsa ini sudah membuka pintu. Kami siap untuk bagaimana bersama melawan bullying. Nah harapannya kita belajar bersama untuk kompak bersama menjaga, karena sekolah itu adalah rumah sekunder, rumah kedua bagi anak. Ya kan, dari keluarga sudah oke, dan di sekolah bagaimana dengan keberagaman budaya, dengan keberagaman dinamika, dengan keunikan setiap anak individu. Dulu ada yang protes, Mbak Putri kenapa kok buka program pemulihan bagi anak sebagai pelaku aja sudah diproses. Kenapa harus mendampingi sampai di kepolisian? Kenapa harus mendampingi sampai ke kejaksaan? Kenapa harus dampingi sampai ketika mereka nanti masuk ke, kalau lapas anak itu lembaga pemulihan kesejahteraan anak ya, bukan bazar, bukan penjara anak itu. Kenapa harus mendampingi sampai di sana? Boleh angkat tangan di sini siapa yang nggak pernah nakal pada waktu kecil? Orang tua. Nggak ada ya, semua pernah nakal ya. Mungkin pernah bully-bully dikit atau apa. Tapi kok kita duduk di kursi ini tidak berakhir seperti mereka. Ya kan? Kenapa Bapak Timothy bisa menjadi kepala sekolah? Tidak berakhir tadi ya bahasanya di penjara. Karena tadi apa? Memilih untuk perubahan, siap berubah, dan ada jalan lumayan, alhamdulillah dapat pendamping yang sabar dan setia. Tapi kalau untuk anak-anak seperti ini, kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, tragedi dan sebagainya itu, sinetron Indosiar kalah. Jadi benar-benar tragedinya sampai oke. Ya pada akhirnya mereka memilih jalan hidup dengan menjadi anak yang keras. Jadi salah satu ketika saya lanjut S3 itu kan pemulihan psikologis anak yang sebagai pelaku tindak kekerasan itu,
pesan profesor saya bilang gini, jangan pernah kamu salahkan anak. Coba lihat anak tersebut, apakah anak tersebut ingin memilih bertahan hidup. Gitu. Dan yang kedua, korban itu tidak selalu menjadi korban. Orang kan bilang korban akan trauma. Sekarang ada pergeseran, post growth. Jadi istilahnya dia bisa tumbuh kok. Dari traumanya itu bisa tumbuh. Kalau cerita bukti nyatanya ya tadi kita sudah cerita. Lihat ya di awal ya tadi ya, nyambung dengan ceritanya Bapak Timothy. Dia mengalami trauma tapi dia juga tumbuh menjadi seseorang yang oke, kita putus nih. Mungkin kalau tidak pernah mengalami pengalaman personal itu nggak akan seniat ini untuk di sekolah yang ayo kita bikin ya. Nggak semua sekolah Bapak Ibu yang saya miris gitu. Jadi kerjaan saya Mbak Fitri juga tahu, keliling sekolah untuk sidak dan membina benar-benar sekolah yang ayo kepala sekolah, bukan masalah nama baik, bukan masalah akademik, bukan masalah juara, bukan masalah nama bekennya, tapi bagaimana anak-anak ini safety and happy. Jadi kalau Bapak Ibu masih khawatir soal untuk edukasi anak saya nggak pintar, anak saya nggak ini dan sebagainya, selalu pertanyaan saya adalah, anak-anak senang di sekolah, anak-anak happy berangkat sekolah, kangen sama temennya, kangen sama gurunya, iya Bu, oke aman. Kenapa? Satu hal Bapak Ibu yang harus kita pegang dari semangat anak-anak itu jangan sampai hilang, semangat untuk belajar. Jadi bukan nilainya yang kita pegang harus nilai tinggi dan sebagainya, tapi belajarnya, introspeksinya diri dia bagaimana, karakternya. Karena SD itu memegang peranan penting Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat belajar programnya di Terang Bangsa, beberapa program tadi juga udah cerita. Berarti program ini cukup bagus membentuk karakter, karena 12 tahun ke bawah itu karakter terpenting. Begitu SMP itu ya namanya masa badai dan stres. Disitulah nanti karakter akan ditempa, mana yang karakternya kuat, positif, gitu kan. Tetap dia akan menjadi konsep yang oke. Tapi kalau misalnya dia sudah oleng ya dia akan oleng terus. Nah bahayanya di situ. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu ya, seperti di awal saya yakin mungkin Tuhan menyerahkan, waduh hari ini saya mau cuti kerja dan sebagainya, hari ini kita belajar bersama karena nggak ada yang namanya sekolah orang tua gitu kan. Mungkin ada yang baru, aku ada yang salah atau apa yang dan sebagainya, jangan katakan salah, tapi yang mungkin terima kasih sudah bisa introspeksi diri dan kita nanti bisa melakukan perubahan-perubahan kecil dibantu juga dengan pihak sekolah seperti itu. Next kita lihat tadi kata kunci bullying ya, dengan video sudah dijelaskan. Jadi bullying itu jelas adalah perilaku negatif kata kuncinya, yang memang kaitannya ada kekerasan secara verbal, fisik, sosial. Ini biasanya kelompok yang kuat terhadap yang lemah dan berulang-ulang. Tujuannya jelas menyakiti, bukan menempa, bukan tentang ketangguhan, ketabahan dan sebagainya, kekuatan. Tapi jelas tujuan dari bullying itu adalah menyakiti. Ini nggak bisa kalau istilahnya ibaratnya kadang-kadang saya bertemu sama ini, ya kan ini cuma bullying, maksudnya gimana? Ya enggak, ini hanya hal biasa Bu, hal yang biasa. Hal biasa seperti apa? Ini perilaku negatif atau tidak, merusak atau tidak, menyakiti atau tidak? Ya iya, tapi kan itu hal biasa. Nah ini yang di skema kita harus bahwa perilaku bullying itu adalah salah satu tindak kekerasan yang sangat serius. Jangan pernah bilang saya bersedih ketika saya sidak di salah satu sekolah SD swasta ternama di kota Semarang itu, guru dan kepala sekolahnya bilang bahwa sudah tidak terjadi apa-apa, korbannya sudah ketawa-ketawa, santai aja, bisa sekolah dan sebagainya. Anda tidak tahu damage di dalamnya seperti apa, yang itu akan terbawa sepanjang hidup. Makanya kita sepakat di sini bahwa bullying adalah salah satu tindak kekerasan yang tidak bisa ditolerir, ya. Next. Nah tadi ada korban, pelaku dan saksi. Orang mikir pelaku itu yang aktif, tapi itu ada juga pelaku yang pasif, yang meneruskan, yang mojok-mojoki. Sekarang boleh kita tanya, anak-anak kita terlindungi dalam undang-undang pasal nomor berapa atau undang-undang nomor berapa? Satu hal yang harus kita pegang ya,
Ini juga buat bekal kita nanti kalau suatu saat anak saya disepelekan atau apa, bahwa ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ketika seseorang menyarankan orang lain, udah deh kamu bully, ini termasuk pelaku nggak? Termasuk, Bapak Ibu. Jadi bahkan yang menyarankan, membiarkan, pasal ini yang saya terus kunci untuk kepala sekolah atau para guru, para orang dewasa yang abai terhadap safety di sekolah. Bahwa Anda sudah lalai, Anda sudah membiarkan, tidak merespon korban. Jadi anak kita sudah diprotek oleh anak-anak kita itu sudah diprotek oleh Undang-Undang tadi Nomor 35 Tahun 2014. Dosa dihafalin tapi boleh dibaca. Karena siapa sih yang akan fighting hak anak kita? Ya adalah kita sendiri sebagai orang tua dan sekolah juga. Ya alhamdulillahnya Bapak Ibu tidak bertemu oknum ya di sekolah, kalau di SD Terang Bangsa ini clear lah, aman, guru-gurunya oke, baik semua gitu ya. Tapi kalau bertemu oknum di luar sana dan sebagainya, ingat bahwa ada hak anak yang dilindungi yang harus dipenuhi. Nah, kaitannya saksi, kira-kira saksi itu akan terdampak nggak sih? Kalau saya memperlihatkan video tentang tindak kekerasan terus-menerus, Anda ikut menjadi trauma atau tidak? Yes, kalau itu jawabannya. Trauma apa? Trauma sekunder. Ini yang biasanya terlupa. Oh ini saksi ya, ya sudah, biasa aja. Tetapi anak melihat walaupun tidak merasakan, dia juga turut tersakiti. Tinggal pilihannya dua, ikut mentalnya jadi korban atau ikut mentalnya jadi pelaku. Karena copycat, dia meniru. Anak ini kan masih berkembang untuk kepribadiannya, kecerdasan emosinya, perkembangan fungsi eksekutif otak di anaknya ini bagaimana, decision makingnya. Jadi dia ngeliat-ngeliat gitu, aku berarti pantas ya. Coba tanyakan nanti pulang sekolah kepada putra Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau kamu nanti berbuat salah, hukuman apa? Atau kita bukan bilang hukuman ya, tapi konsekuensi apa yang pantas untuk kamu terima? Hati-hati kalau anak kita bilangnya, sampai ada beberapa anak yang saya tanyakan itu adalah, ya saya pantas untuk dihukum karena saya jelek, saya nggak seperti papa mama dan sebagainya. Ini udah ada mental korban di sini. Nah ini yang kita harus revisi. Makanya di belakang saya singgung, ayo kita nanti perubahan untuk pola pikir dan perilaku anak yang salah itu kita luruskan. Oh enggak, tidak boleh ada yang menyentuh badan kamu, menyakiti, apalagi juga termasuk orang tua. Kalaupun orang tua iya, itu adalah tindakan salah. Jadi ada asosiasi di sini terbentuk bahwa saya disakiti, saya itu berarti ibaratnya harus melawan, harus melapor karena itu salah. Saya harus melindungi diri saya, tidak boleh mengizinkan orang lain menyakiti saya. Nah itu penting, nanti tinggal coba dites dikit-dikit ya untuk anaknya. Next. Nah bullying tadi sudah dijelaskan untuk tradisional dan juga yang kaitannya dengan perangkat digital. Efeknya sama. Kalau bisa Bapak Ibu untuk perangkat digital ini sangat banyak kasusnya, cyber grooming, kemudian cyberbullying. WA untuk anak itu tidak boleh, ibaratnya handphone itu tidak boleh ada password dan ada keterbukaan. Anak yang masuk pada kami kasusnya, mohon maaf, satu dari korban pornografi, satunya lagi dari pelaku pornografi ada. Usia berapa Bu? 12 tahun. Ada juga pelaku cyberbullying, dia tidak tahu, dia kesel sama gurunya, kemudian di Facebook dia ngebully dan sebagainya, itu gurunya tidak terima, dilaporkan.
itu hanya ungkapan emosinya, ya kan? Ada juga bully di grup ini yang barusan masuk, dia sudah sampai 3 bulan dia tidak masuk sekolah karena dibully, yang dia orangnya aneh dan sebagainya, padahal dia cukup, mohon maaf nih, inteligensinya sangat superior, jenius, yang mau direncanakan akan loncat kelas karena termasuk cerdas dan berbakat istimewa, tapi drop, sudah tidak mau sekolah, tidak mau kemana-mana. Kemudian diagnosis yang keluar adalah sampai gangguan jiwa bipolar. Ya, hanya tadi ya, dari kata-kata ya. Makanya selalu bilang, tolong jangan main hati. Kalau tulang bisa digips, Bapak, bisa dilihat patah di mana, di bagian tangan sini, itu bisa digips, ya kan, tulang yang patah itu. Tapi kalau hati yang patah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, hati yang patah tuh hati di mana ya letaknya ya? Kira-kira kalau sakitnya patah yang di sini ya Bu ya. Ini bisa nggak kita operasi terus kita gips gitu kan? Nggak bisa. Kalau hati yang patah tuh butuh proses. Kalau dibilang cepat nggak Bu, ini gimana sih anak saya bisa balik sekolah 1 bulan ya 2 bulan ya, saya target ya. Ya kepala sekolah saya bilang, loh Bu, jangan tanya bilang untuk kapan bisa sekolahnya, kapan anak ini bisa tersenyum lagi, kapan anak ini bisa mau happy lagi, belajar lagi, walaupun belajar di rumah dia tidak apa-apa, layanan program pembelajaran jarak jauh, karena anak ini apa, sedang pemulihan psikologis dulu traumanya. Anak SMP sudah 1 kakinya itu sudah di lantai 2 sudah mau loncat, gurunya masih menanyakan, Bu ini bentar lagi mau ujian Bu Putri, kira-kira bisa ikut ujian kapan ya? Bu bisa nggak pertanyaan direvisi atau enggak? Direvisi bagaimana? Tanya, Bu besok anak ini masih hidup atau enggak ya? Jangan menanyakan anak ini mau ujian atau enggak, ini masih mau hidup atau tidak. Makanya kalau ketika anak kita misalnya sedang bersedih atau apa, kan dia tidak bisa ini besok ulangan kamu harus ABCD. Kita harus tanyakan, coba ceritain ada apa, biar keluar. Karena kalau sakit hati yang tertahan, saya praktek dari tahun 2012 sampai sekarang, tragedi semua. Kalau ditanya, Mbak, benang merah terjadinya gangguan kejiwaan itu apa pada anak-anak? Yaitu adalah ekspresi emosi yang ditahan, jeblok habis itu suatu saat. Nah, kaitannya korban bullying ini yang baik yang tradisional ataupun juga yang kaitannya yang saya berbullying, dia menahan, diam, jebloknya apa? Menjadi korban terus menerus, ya toh? Parahnya sampai mengakhiri hidup, atau dia berubah menjadi pelaku bullying. Karena saya menyimpan rasa sakit, saya memilih untuk mengambil pisau dan menyakiti, kan gitu. Nah, ini ya, jadi ekspresi emosi. Jadi kalau simple, tanyakan aja. Ketika pulang sekolah, happy-nya apa? Misalnya, dia happy habis itu langsung makan atau apa? Oke, sediakan makanan kesukaan. Dia udah enak, udah mandi, gitu kan? Boleh nanti main game dulu. Habis itu coba ceritakan tadi di sekolah ada yang bikin seneng nggak kamu, yang bikin happy. Nanti kita agak melipir itu agak menepi yang. Jadi ada yang bikin kamu sedih nggak? Ada yang bikin kamu jengkel nggak? Cerita. Nah, cerita itu salah satu bentuk pemulihan. Dia lega. Tapi kalau yang nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Anak yang dipukul sama bapaknya dengan besi gitu, ketika saya tanya, boleh kamu ceritakan ada hal yang terjadi di rumah kamu? Nggak ada apa-apa, bapak ibu baik semua. Oke, adakah bapak melakukan sesuatu pada kamu yang membuat rasa sakit mungkin? Enggak, bapakku baik. Tapi jelas ini ada memar-memar. Nah, ini kan bahaya. Bisa menjadi suatu gangguan tadi yang cukup berpanjangan ya. Next. Nah, next ini bentuk-bentuknya sudah disebut, cyberbullying. Next. Nah, kita pahami bullying sama hukuman sosial itu beda.
Bu, ada anak yang dia mohon maaf Bu, kalau dia mukul terus habis itu ngolesin ke teman-teman, kemudian dia dijauhi oleh teman-temannya. Dia mukul terus diolesin, mukul diolesin. Itu berarti bukan bullying, tapi hukuman sosial dari teman-temannya. Ih, dia jorok, mungkin aku jauh-jauh aja. Nah, ini beda ya. Berarti ada hal yang kenapa dia tuh mah, aku kan soalnya mobil terus ngoles-ngoles. Oke, lain kali jangan ngoles-ngoles, gitu kan? Temanku tak ajak berteman, pada nggak mau, semua menghindar. Oh ya, terus ceritakan pada waktu apa kamu? Ya pada waktu mereka bermain A, bermain B. Oh, momennya coba deh. Maka kita lihat bahwa ya tadi bullying beda dengan hukuman sosial. Perilaku agresif sewaktu-waktu. Ini dialami oleh anak saya juga. Saya ditelepon, Bu Putri datang ke sekolah ya, kenapa anaknya mukul? Hah? Mukul iya, mukul anak cowok. Oke, gitu kan? Saya tanya, kenapa dek? Setipnya teman aku diminta. Temanku sudah nangis, teman yang satunya lagi nggak kembaliin, cowok itu nggak kembaliin. Temanku udah nangis, terus aku bilang kembaliin dong setip temanku sekali. Enggak, malah ngejek. Oke, 2 kali mah aku bilangin, balikin setipnya, enggak, 3 kali balikin, enggak. Nah, kata suami saya, kalau 3 kali enggak balikin, pukul terus ambil kembali gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, itu yang loh. Oh gitu, iya kan kata papa kalau 3 kali udah dibilangin baik-baik nggak bisa langsung hajar gitu kan. Nah itu hal yang juga tidak baik artinya kata. Nah anak ini mempraktekkan skema itu. Oke, Dek, kira-kira kamu jadinya menyakiti nggak? Ya sih, aku jadi menyakiti. Ada nggak alternatif lain? Apa ya alternatif yang lain? Ya ada nggak guru di situ? Ya ada sih. Nah, bisa nggak kamu lapor ke guruku, itu setipnya nggak dibalikin? Ya bisa, oke ya. Gitu. Kecuali kalau kamu sudah dipepet, ya kan? Dan dia sudah mau menyakiti kamu, yes, kamu harus bertahan. Itu pembelaan diri. Nah, inilah ibaratnya skema anak logikanya itu di sini, logika perlindungan dirinya. Kaitannya untuk proteksi diri dari kekerasan seksual. Tidak boleh pegang area yang bagian intim A, B, C, D sudah saya sebutkan. Kemudian apa yang dilakukan anak saya? Kemudian anak saya menyentuh punya saya ketika saya ajarkan gitu. Loh, kenapa kamu menyentuh? Kata mama tidak boleh disentuh kan punya aku, tapi pada waktu saya ajarkan, tapi aku boleh menyentuh kan? Oh, oke. Bahkan kamu juga tidak boleh menyentuh punya orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong, coba tanyakan pada anak-anak nanti follow up. Anak saya udah 12 tahun Bu, masa kayak gitu nggak tahu? Hello, banyak yang masih menjadi korban kekerasan seksual. Guru agama yang melakukan hal tersebut dengan mohon maaf, saya mensucikan kamu. Jadi ya, saya nggak lanjutkan ya. Jadi kita harus tahu bahwa anak ini proteksi dirinya sampai sejauh apa. Dek, kalau dia mainin gitu, untuk alat vital kamu bagaimana? Ya kan mainan boleh. Nah, ketahuan tuh satu temuan, oh iya, enggak, mainan juga tidak boleh. Itu tidak untuk dipermainkan. Itu untuk kamu lindungi. Jadi ketika mau disentuh bilang tidak. Ketika tangannya sudah menjulur, tangkis, harus teknis Bu, Bapak Ibu. Ibu kalau bilang ya, adik pokoknya kalau dipegang-pegang jangan mau ya, dipegang-pegang, itu masih abstrak. Dipegang-pegang, pegang tangan, pegang apa ya, nggak boleh ya, nggak masuk. Tapi kalau langsung praktekkan, yang bagian ini tidak boleh ya. Coba ulangi lagi, nah itu nanti operasional konkret, nyata, terdoktrin, kedepannya dia bisa menjadi satu karakter protektif. Makanya mungkin next nanti saya minta membuat suatu kurikulum di SD Terang Bangsa itu adalah pembekalan keterampilan proteksi diri pada anak, gitu ya. Nah kemudian kaitannya adalah ketabahan dan ketangguhan. Dan
Kalau dibilang bullying bisa membentuk anak tambahan dan tangguh, itu hanya mitos. Bagian tumbuh kembang itu kewajaran, itu hanya mitos. Jatuhnya nanti ya kembali lagi tadi ya, kita gangguan jiwa. Next, dampak-dampaknya di sini. Dan kalau ditanya apakah anak-anak bisa diproses, yes, bisa diproses. Mungkin kalau masih ingat di Instagram anak SMP di lapangan Johar, cewek-cewek ya kan, melakukan bullying di sana, sampai diproses sampai mana Bu? Sampai pengadilan. Eman-emannya lagi ini tolong juga dibekali anaknya Bapak Ibu. 3 anak ini, jadi 1 korban, 3 pelaku. Yang 2 ini bestie. Dia diajakin, kamu kan bestie sama aku, ayo yuk. Aku benci sama dia, bantuin ini. Tapi ketika pas lagi proses berita acara pemeriksaan, lempar-lempar kesalahan. Yang 1 lagi ini, dia cita-citanya pengen jadi TNI wanita. Luar biasa badannya, prestasinya oke. Niatnya mau bantu untuk melerai. Jadi ikut. Nah, ketika mau bantu melerai, korban kan sudah sangat terpojok. Dikatain lah, kalian ini bla bla bla, orang tuanya, mohon maaf, memang kata-kata kotor. Emosi juga ikut mukul. Dan 3 ini terproses secara hukum. Ketika menjalani sesi terapi psikologi, saya ajak dia main gunung, kemudian dia 1 ambil balok yang salah, hancur semua. Kata yang terucap adalah, ya gini toh Mbak, hancur hidup aku dan gak punya masa depan. Nah, ini yang mohon maaf Bapak Ibu, kaitannya pertemanan dan sebagainya, tolong didampingi juga anaknya. Mana yang boleh kamu ikut campur, mana yang kamu harus lapor pada orang dewasa, cerita pada orang dewasa, lapor pada wali kelas. Semua tanyakan terlebih dahulu. Ya kan, hati-hati, ini baik, ini buruk. 12 tahun ke bawah itu momentum yang ibaratnya ini di otak itu terbuka lebar untuk menyerang. Begitu nanti di SMP, bukan kata orang tua, bukan kata guru, tapi kata temen. Nah, ini ya. Next, mengapa anak saya membuli? Kan? Saya nggak terima Bu, saya dipanggil enggak, saya nggak terima. Reaksi pasti setiap orang tua, bahkan sekolah kalau ditanya ini ada peristiwa pembulian dan sebagainya, nggak menyangkal. Padahal kalau orang tua menyangkal, apa yang ditangkap oleh anak itu pembenaran bagi perilaku saya. Berarti saya boleh marah-marahin. Kalau reaktif bagaimana? Bahwa orang tua sudah tidak sayang lagi, saya sudah dicoret dari kakak. Kalau bercandanya anak sekarang itu, berarti udah dicoret dari kakak, ya berarti aku bukan anaknya siapa-siapa. Kalau saya bilang, reaksi apa Bu yang harus saya berikan ketika saya dipanggil ke sekolah dan dikatakan bahwa anak saya sudah melakukan bullying? Bukan reaktif, bukan menyangkal, tapi responsif. Itu different, beda. Responsif itu logika kita jalan, tidak emotionally behavior, enggak perilaku kita nggak terbawa emosi. Oh oke, anak saya menjadi pelaku pembulian, bagaimana ceritanya? Kita terbuka informasi pada pihak sekolah. Apa yang bisa saya bantu Pak dari orang tua? Koreksi saya apa? Untuk anak saya ini harus bagaimana? Hak pendidikannya bagaimana kira-kira ke depannya? Untuk korban bagaimana saya untuk memulihkannya? Itu responsif. Kalau reaktif, mana buktinya? Anak saya nggak mungkin kayak gitu. Kami adalah keturunan dari Raja ABCD. Wah, itu 7 silsilah keturunan. Agak mungkin, ternyata mungkin aja. Ingat, motivasi anak melakukan bullying berbeda dengan motivasi kejahatan orang dewasa.
Tetap di situ ada ketidakmatangan itu terlihat. Misalkan bahwa teman aku dia benar-benar kasar dan sebagainya, mereka pantas untuk dibully. Dia berbeda makanya pantas untuk dibully. Dia lebih cantik daripadaku makanya pantas untuk dibully. Nah, di sini ada mekanisme itu yang kita untuk betulkan. Ya, jadi bukan lagi masalah yang oh ini nama baik saya, ini nama baik sekolah dan sebagainya. Kita revisi bersama-sama karena anak itu juga berkembang pada usianya. Mohon maaf, ada game tentang bully. Semakin kamu bully, semakin dapat poin. Itu di dunia online. Nah itu kalau terbawa di dunia nyata, banyak. Kenapa kamu lakukan itu? Lo nggak masalah. Iya di game aku mukul-mukul nggak masalah. Di sini kamu masalah. Kamu tahu polisi, kamu tahu hukum, kamu tahu ada aturan seperti ini, ngeblank. Next, mengapa anak saya dibully? Pertanyaan yang sering keluar pada orang tua adalah ke anaknya, loh kamu tuh emang ngapain? Kok bisa sampai dibully? Wah sakit itu kalau misalnya korban ditanya gitu. Kamunya ngapain dek? Kok kamu sampai dibully? Bukan tanya, ya terus apa yang terjadi pada kamu? Coba ceritakan. Mana yang sakit? Apa yang bisa papa mama bantu? Kamu sudah nggak pengen sekolah, pengen di rumah aja, takut. Itu yang harus kita lengkapkan, bukan loh kok bisa kamu dibully, kamu ngapain aja. Ini juga untuk guru dan juga bapak ibu ya. Jadi jangan sampai ketika ada korban membuli terus kita tanyakan loh kamu kok bisa dibully, tapi langsung pada fokus gimana, apa yang kamu butuhkan sekarang. Kalau anaknya segini kita samakan tatap matanya. Pokoknya aku mau pulang, kok nggak bisa deh aturan sekolah. Kamu harus bertahan. Hello, ini anak-anak. Sekarang kalau saya tanya sama bapak ibu, boleh angkat tangan siapa yang tidak pernah merasa stres dalam hidupnya? Angkat tangan. Wah, senyum-senyum tau. Berarti ini sepakat semua stres. Kalau guru-guru adakah yang ini? Wah, ini ternyata tersinggung ya. Orang dewasa aja stres apalagi anak-anak. Itu jadi wajar ketika yang aku takut nggak mau sekolah. Kamu takut gak mau berangkat sekolah, tapi kamu masih mau belajar kan? Iya, pakai seragam, belajar di rumah, bapak ibu temenin. Learningnya dia dapat, oh ya belajarnya aku harus pegang ya, aku harus semangat belajar ya. Yes, cita-cita kamu kan pengen jadi dokter, pilot, belajar. Saat ini memang di sekolah tidak aman, tidak nyaman, ya di rumah dulu. Biar bapak ibu nanti bantu kamu menanyakan pada pihak sekolah. Ada beberapa anak-anak yang dalam kasus ekstrim pada waktu itu kelas 3 atau 4 SD saya lupa ya, apa sampai psikiater ya. Dia kalau masuk ke kelas dia menggaruk-garuk tangannya cowok sampai lecet dan tidak terasa, dia terus garuk dan dia sesak. Dia trauma dibully oleh gurunya. Jadi tiap kali masuk ke kelas itu dia garuk-garuk dan dia ngerasa loh ini sakit loh, luka lecet. Enggak, sesak, nggak bisa napas. Saya dekatin kepala sekolahnya, loh kami sekolah terbaik dan kami harus pertahankan itu dan nggak ada yang salah sama guru saya. Anaknya aja yang ciri aten, hatinya kecil gitu. Dan mikir loh bapak bisa lihat hatinya di mana pak? Masalah kan jantung kan semua ukuran ada samanya. Itu pasti. Ini kan ciri aten. Anaknya aja anak manja. Itu cuma diproteksi sama orang tuanya. Tapi real pengobatan sampai psikiater dan kita lakukan namanya itu mengurangi tingkat fobianya, kecemasannya, tidak ada harapan. Saya bilang panggil orang tuanya, ibu bapak, ayo manut, kita evakuasi anak ini ke sekolah lingkungan yang lebih baru. Jadi kayak ke sekolah yang lebih baru, deal-dealan sama kepala sekolah, gurunya, wali kelasnya, memilihkan lingkungan yang aman, nyaman,
dan kita perpindahan. Karena pindah sekolah itu adalah badai psikologis juga terbesar. Jadi nggak sembarangan. Ketika korban bullying bilang saya ingin pindah sekolah, itu harus benar-benar kita kuatkan dan kita yakinkan dulu untuk anak-anak sistem sekolah yang akan dituju itu juga aman bagi anak. Sekarang dia udah happy, udah bahagia. Tapi perjuangannya, ya bayangkan. Dan kalau ditanya masih minum obat, yes. Bapak ibu di sini mungkin khawatir ya kalau misalnya anak direkomendasikan dirujuk ke psikiater dan memakan obat, anak saya paham ketergantungan, narkoba, bikin bodoh atau apa, tidak. Itu dunia medis, dokter, ahli yang meresepkan, dan itu sangat membantu hormon stres ditekan, fungsi otak dibenarkan, baru terapi psikologi bisa masuk. Jadi biasanya saya combine karena ada beberapa yang memang mengalami gangguan yang harus butuh farmakoterapi. Dan is okay bu, ginjalnya oke, aman bu, aman, bisa fungsi, yes bisa fungsi, punya masa depan bu, punya masa depan. Apalagi sekarang udah ada undang-undang, anak-anak dengan disabilitas mental akan dilindungi haknya, pekerjaannya, masa depannya udah clear. Tapi begitu kalau bapak ibu mohon maaf nih, karena dalam agama saya biasanya ada namanya ruqyah. Saya bilang ruqyah bagus, tapi sebagai terapi suportif dan pada hal-hal kasus tertentu. Tapi kalau anak-anak yang mengalami stres gitu kan, mau dikasih terapi keagamaan boleh, tapi suportif. Tapi yang jelas harus yang medis, yang harus ilmiah dulu. Itu ya, karena apa? Kalau begitu telat datang ke saya, anak kelas 5 SD sudah ngomong sendiri. Nah, aku apa kabar dan sebagainya. Sudah melihat, ya mohon maaf, halusinasi, skizofrenia. Tahu bu, bullyingnya kapan dialami oleh anak ini sampai di kelas 5 SD dia mengalami skizofrenia pada waktu TK. Dan ibu bapaknya telat menyadari sudah ada tanda-tanda itu. Ya. Nah, next. Tanda-tanda tadi sudah dibilangin bahwa ada perubahan perilaku, perasaan. Ibu kalau misalnya setiap ujian anak saya kok demam, atau habis ujian anak saya tuh demam. Kenapa ya? Ya itu tadi reaksi psikologis yang mempengaruhi fisiologis. Karena dia stres, kemudian dia bisa lari ke fisik. Seperti ibu kalau misalnya lagi sakit gigi, kemudian habis itu ada dengar suara wah itu ya ngeri ya, rasanya emosi jiwa. Nah ya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah ada tanda-tandanya, mah boleh nggak aku besok nggak sekolah, mah boleh nggak nemenin aku di sekolah, hei sudah besar kamu, malu-maluin, jangan malu-maluin namanya mama, jaga nama baik papa kamu. Kamu tuh badan gede, berani dong. Ini anak kecil. Kalau saya bilang misalnya salah satu bapak ibu, tolong gantikan saya di depan, pasti juga yang aduh redek, aduh takut, gitu kan? Apalagi anak-anak ini. Begitu sudah ada pembulian di situ, dia udah menganggap, aduh aku harus lari kemana ya? Oh ya, aku wali kelas. Tapi anak itu masih ada di situ. Aku mau pindah ke kemana ya? Nanti kalau aku dibully bagaimana? Nah, itu nyata ya. Dan kalau dibiarkan terus-menerus bisa semakin degradasi mentalnya. Next, siapa yang harus disalahkan? Ini selalu ini yang, ini salah sekolah kan bu. Nanti sekolah, ini salah orang tua tuh bu. Nanti mereka berdua, ini salah anak yang sebagai pelaku tuh bu. ini salah korbannya sendiri tuh bu, bullyable. Ya kalau cari salah-salahan terus ya nggak selesai. Duduk bersama, evaluasi diri, terus kita fokus pada pemulihan. Saya selalu bilang sama klien saya awal ketemu kalau di sesi terapi, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, apa yang diceritakan
pada saya semuanya ini kan pasti adalah masa lalu ya. Iya, mohon maaf saya tidak menyediakan ini kantong Doraemon atau kotak laci ajaib. Loh, apa itu Bu Putri? Jadi mesin waktu kembali ke masa lalu kayak kartun Doraemon. Nah, terus yang kita punya adalah masa kini, Mas Mbak, Bapak Ibu ketemu saya dan punya masa depan. Jadi saya nggak mungkin bisa mengubah masa lalu, tapi yang bisa kita ubah masa depan dan masa kini bersama-sama. Karena apapun yang saya berikan nanti panduan pendampingan, kalau Bapak, Ibu, Mas dan Mbak tidak melakukan, maka perubahan tidak akan terjadi. Mungkin ada satu ayat mungkin di agamanya Bapak Ibu, kalau di tempat saya itu Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum tidak merubah dirinya sendiri. Nah, seperti tadi cerita luar biasa kan, mungkin sentuhan Tuhan ada, tapi kalau Pak Timothy tadi, mohon maaf ya Pak Timothy dijadikan contoh ya, kan luar biasa ya, jadi real case gitu ya. Ketika dia tidak memilih bahwa yes saya mau berubah, saya mau berproses, dan itu jelas loh Bu, tidak mudah dan sakit loh, painful. Makanya kalau ditanya, Bu terapi psikologi, yes nggak nyaman. Kita harus berubah, kita harus menyesuaikan, kita harus yang berlatih, yes. Tapi nanti goalsnya manis, ya. Ya seperti kayak buah manggis ya Bu ya. Kalau buah manggis itu kan ada titik-titik 7, isinya 7. Kalau Bapak Ibu melakukan suatu perubahan itu yang bikin gak nyaman atau apa, goalsnya itu pasti ada, manisnya itu ada. Tapi kalau begitu mencela-mencela atau yang oh enggak saya gak komitmen, gak bisa. Gitu ya. Next. Nah, langkah orang tua mencegah anak jadi pembuli. Saya nitip Bapak Ibu satu hal jangan dilupakan tadi ya, empati. Empati itu apa? Mengajarkan anak untuk melihat perasaan orang lain bagaimana rasanya. Caranya bagaimana, di situ ada. Ajak komunikasi untuk ekspresi emosi. Di hari-hari tertentu ajak mereka untuk berbagi, menunjukkan empati. Ceritakan cerita baik prestasi Bapak Ibu. Dulu mama tuh punya temen, ya Allah deh, bodoh banget deh, tapi mama ajarin, terus dia sekarang malah lebih pintar daripada mama. Karena mama kasihan gak mau ngajarin dia. Ceritakan real itu. Atau baca-baca buku cerita tentang empati. Saya nggak pengen Bapak Ibu nanti anaknya tumbuh jadi gangguan kepribadian antisosial, atau lebih ngekerennya itu ngomongin psikopat. Ada anak 8 tahun yang saya tangani ini, dia diam, senyap, tiba-tiba jalan ke depan, dijambak rambut mana dan tanpa ekspresi. Gurunya sampai nangis-nangis ke saya, sudah pengen give up menyapa karena diponcong tanpa ekspresi. Jadi dia nggak belajar bahwa ini rasa sakit, itu menyakiti, ini tidak benar. Orang tuanya dua-duanya aparat penegak hukum Bapak Ibu. Miris ya, itu real. Ini masih dalam proses terapi berjalan. Makanya nanti apa goal saya, bukan masalah nilai saja yang nanti dibagikan dalam rapot, tapi karakter empati. Sejauh mana anak saya baik? Tanyakan, adik, kamu happy hari ini? Happy. Coba dong ceritakan 3 hal yang baik yang sudah kamu lakukan di sekolah. Apa ya? Gak ada. Kamu berbagi jajan kamu? Iya, ada yang minta. Good, bagus. Kamu buang sampah pada tempatnya? Yes. Terus kamu bantu temen kamu ke kamar mandi, dia lakukan? Iya. Oke. Kelihatannya simple ya, tapi ini tabungan kebaikan. Anak kalau pulang tadi gimana ulangannya? Nilainya? Behave ya kamu ya, behave. Nah. Bahkan kalau pas lagi nyetir di mobil, Bapak Ibu
Pak, coba dong ceritakan 3 kebaikan. Oh, di kantor kayak gini. Mama tadi juga di rumah melakukan kebaikan ABCD. Ini ya. Jadi kita timbulkan tadi iklim kebaikan, empati, menunjukkan praktek sehari-hari, mengubah pola pikir dan perilaku yang salah. Mama, aku marah, aku stres, ya aku pukul orang. Aku nggak enak, aku nggak senang juga orang lain senyum. Kenapa orang lain juga harus menderita apa yang kamu rasakan? Kalau kamu marah, kamu ngomong, aku marah, aku kesel, aku pengen mukul. Saya tanyakan di sini, Bapak Ibu, bolehkah anak-anak atau kita orang dewasa memiliki emosi marah? Benar atau salah? Kalau kita memiliki emosi marah, benci, kesel, segalanya, ada yang geleng-geleng nggak boleh. Realnya, semua boleh memiliki emosi negatif itu. Emosi tidak ada yang salah. Yang salah apa? Yang kurang tepat apa? Yaitu ekspresinya. Jadi kalau ketika anak marah, jangan katakan kamu nggak boleh marah. Kamu marah boleh, tapi mukulnya nggak boleh. Kamu keselnya boleh, bandingnya yang nggak boleh. Itu pun juga pada kita. Bu, saya seorang ibu boleh ya Bu ya, punya benci boleh, tapi ekspresinya yang harus tepat. Bu, saya benci Bu sama suami saya pengen pukulin atau apa, ya print fotonya, nggak ada suami, gitu ya, luapkan kan sambil, kalau bahasanya ya itu nggak selamanya dilakukan ya, tapi kan belajar pelan-pelan untuk mengeluarkan dulu emosi negatif. Jadi boleh punya emosi negatif, saya masih dendam sama dia boleh, tapi ekspresinya yang harus pas, tepat, sesuai, gitu ya. Kemudian kaitannya yang ketiga, nah, sudahkah Bapak Ibu untuk diri sendiri, bahkan karena ini sekaligus terapi berjalan dia untuk diri sendiri, memiliki hobi? Bagi para ibu-ibu di sini belum memiliki hobi, cari hobi yang tidak menambah masalah ya. Kalau jawabannya sudah punya Bu, apa hobi belanja? Ya coret ya, mohon maaf nih ya kalau hobi belanja menyebabkan masalah dalam keluarga lebih lanjut lagi gitu kan. Bapak-bapak kalau misalnya ditanya, bapak-bapak punya hobi? Punya Bu. Hobi apa? Mancing. Mancing apa Bu? Mancing keributan. Nah, ya, mancing istri tetangga, coret gitu apalagi ya. Nah, itu nambah masalah lagi. Jadi harus punya hobi. Dan anak saya sarankan, dan ini evaluasi untuk Bapak Ibu juga, dalam seminggu kapan anak berkeringat aktivitasnya, olahraga, bukan karena keringat kepanasan, enggak, olahraga itu kapan? Kalau tidak ada, Ibu hanya pada waktu di sekolah seminggu sekali, no. Butuh hormon kebahagiaan, pilih mana? Beli, ya toh, dalam arti kata untuk datang ke psikolog bayar untuk terapi biar bisa happy, atau Anda produce sendiri. Saya ngomong kayak gitu pasti juga diprotes, wah ini bikin gak laku nih nanti psikolog yang lainnya gitu kan. Olahraga, berkeringat, wajibkan untuk anak. Bu, anak saya senang game online. Enggak apa-apa, game online-nya tuh nggak salah, cuma mekanismenya, penggunaannya. Setelah game online, aktivitas bersepeda, sepak bola, ke lapangan, pantai marina, lari-lari ini keliling Boli Stadium, jalan pagi, jalan sore. Itu menjauhkan anak dari stres, menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Bahagia itu kan. Next, bagaimana kalau untuk kaitannya mencegah untuk anak menjadi korban bully? Komunikasi 2 arah Bu, ya kan, simpang aja di simpang 5 ya, 5 arah gitu ya. Kita komunikasi 2 arah, tanyakan, coba lu ceritain Bu, anak saya sunyi, senyap, diam
doang, hening cipta, diajak ngomong diem aja, ya kan gak ada harapan. Caranya mungkin kan beda-beda, pas lagi main game dideketin, atau pas lagi apa. Bu, anak saya nggak komunikatif, itu gimana? Memang karakternya dia pendiam, pengamat, dan nggak masalah. Oke-oke aja, kita tanyakannya pelan-pelan. Mungkin dengan sambil makan kesukaannya, loh Dek, ada nggak sih yang pernah mau bikin sedih? Oh, Mama pernah loh, pernah sedih loh. Pada waktu itu Mama tuh pernah gini, terus Mama gini. Menurut kamu gimana? Ya, aku nggak tahu sih, Ma. Tapi kalau menurut kamu posisi Mama itu benar atau enggak? Ya kelihatannya nggak bener sih, Mama soalnya balas. Terbentuklah di situ. Dan kata bosnya, kalau ada apa-apa, you have me, kamu punya bapak ibu. Cerita sama bapak ibu, mau itu soal dosa, mau itu soal nilai jelek, ya, is okay. Kamu cerita sama bapak ibu, kemudian kita cari solusi bersama. Tapi kalau kita sudah membuat jarak ya, kamu tahu ya itu salah ya, bikin malu ya, sudah. Apa yang tertanam di otak dan di hati? Aku salah, aku berdosa, aku bukan anaknya papa mama, aku dicegat dari kakak. Tapi kalau yang oke, kira-kira apa yang salah? Ya aku kemarin nggak belajar kebanyakan game. Nah, yuk, bisa kan kita perbaiki. Kamu butuh bantuan apa? Ya, terus sambil mata kita mendeli dikit itu boleh kok. Kalau mendeli gitu boleh, pun tatapan mata tajam. Oh gitu ya Dek ya, itu nggak apa-apa. Tapi ada kata kunci tadi. Apa yang bisa bapak ibu bantu buat kamu? Jadi kita jadi bestie, sehingga dia punya kesalahan apapun. Mama tadi aku melakukan ini. Oke, yuk kita perbaiki. Adik nggak bisa balik ke masa lalu, yes ya, nggak ada Doraemon di sini. Kamu tahu, ya itu menyakiti, ya. Kamu pukul teman kamu, ya. Kamu udah minta maaf, yes. Nanti kita telepon atau main ke rumahnya ya, menanyakan, bawa kesenangan dia, coba dia kondisinya bagaimana. Oke, ada lagi, dia nggak merasa alone. Ini sangat bagus sekali karena apa? Begitu dasarnya udah didapat bahwa rumah adalah tempat teraman pelarian dia. Besok ketika dia dewasa, besok ketika SMP, SMA, mau lari kemana? Lari ke rumah, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya keterampilan proteksi diri yang tadi saya ceritakan contohnya, mengubah pola pikir atau perilaku yang salah. Tadi saya sudah cerita bahwa boleh nggak kamu disakiti, boleh nggak kamu ditampar? Oh enggak, kenapa? Ya karena aku manusia yang harus dilindungi dan disayang, karena aku anak, punya hak dan kewajiban. Saya sudah ajarkan hak dan kewajiban pada anak saya. Jadi ketika ini sudah selesai, aku udah belajar, aku udah ibadah dan sebagainya, boleh aku dapat untuk main game, oke. Jadi apa deh, kewajiban dulu baru hak. Kak kamu apa? Bermain. Bermainnya apa aja? Game online, terus main apa lagi dan sebagainya, mabar, oke. Itu bertahun-tahun kok. Jadi bukan masalah game online-nya atau apa. Anaknya dengan perangkat digital. Dulu anak saya main game online, sekarang dia belajar bikin game. Kalau kita pikir sekarang alat operasi jantung dan sebagainya kok canggih-canggih ya, siapa yang bikin? Ya orang-orang yang ngerti robot dan perangkat digital. Makanya ketika ini salah handphone Bu, ini salah game online-nya Bu. Oh bukan salah perangkatnya, penggunaannya. Mereka butuh dimediasi. Mediasinya siapa? Orang tua. Adik mau apa? Main game, oke, kita mediasi. Caranya begini, aturannya seperti ini. Tapi begitu kita serahkan, this is yours, ini punya kamu, ini handphone kamu. Kira-kira kalau kita intervensi, anak marah nggak? Marah. Karena ini privasinya, anak membakar privasi. Tapi kita bilang bahwa ini pinjam atau there is a rules, ini ada aturannya, cara mainnya seperti ini, karena kamu A, B, C, D, ada yang kamu tanyakan, kita sepakatnya seperti apa? Oke, sepakat, tulis. Kalau kamu oke menaati
setengah jam, udah setengah jam, ini aku balikin. Keren sekali, tambah 10 menit bonus, kamu komitmen. Atau ketika kita mau menghentikannya, jangan bilang yang hentikan sekarang juga game itu, taruh di lantai. Ya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Sekarang kalau ibu-ibu lagi nonton sinetron gitu, hentikan, matikan TV itu terakhir kan yang apa ini gitu kan. Atau Bapak gitu kan lagi ngopi, taruh kopi itu Pak, segera bantu angkat galon gitu kan, emosi. Tapi kalau kita bilang 10 menit lagi ya Dek, nanti kita lanjut yuk, berikutnya kamu ada tugas apa, mama papa temenin buat garap tugas. Beda, 10 menit lagi set, happinessnya nggak langsung di cut, putus. Nah di sinetron bapak-bapak, waduh ini belum masak ini istriku, nah 15 menit lagi ya, udah lapar ya. Kalau GoFood gimana? GrabFood gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Oke ya, pakai duitnya mama ya. Iya, nggak apa-apa biarin. Resiko dong ya, mamanya nggak masak ya udah gitu. Atau bapaknya lagi ngopi gitu toh, Pak selesai ngopi ya, galonnya udah kok kayak gitu kok setengah jam gak diangkat-angkat, malah habis itu baca koran, habis ngopi baca koran gitu toh. 5 menit lagi ya, itu nggak ada air tuh, kita nanti dehidrasi gitu, sambil bercanda ya. Nah, jadi jangan langsung penggak kalau bahasa Jawa. Jadi jangan langsung cut, putus. Kalau putus itu langsung cut, sakit ya. Dan mengembangkan bakat minat olahraga dan sebagainya. Next, ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum pernah punya pengalaman untuk dibully dan sebagainya, itu ada efek itu kita biasanya mengecilkan. Cuma gitu doang. Kamunya yang sensitif, kamunya yang baperan, kamunya yang jadi aten. Ini nggak masalah, anak ini nanti bisa ke depan itu ketawa-ketawa. Bapak Ibunya yang lebay, damage-nya ada, ya kan? Yang tidak terlihat itu lebih bahaya. Kelihatan dia senyum, tapi suatu saat ketika dia dewasa, dia membawa rasa sakit itu. Jadi apapun dampaknya pada anak yang menjadi korban bully, kita harus benar-benar atasi dengan baik. Boleh nggak Bu kita target pemulihannya? Tidak. Next, makanya saya singgung, saya singgung nanti. Target pemulihan itu sambil jalan. Nah untuk biar aman itu bagaimana Bu? Dia dalam keluarga. Simple. Ini diingat 4B. Belai, berkomunikasi, beraktivitas fisik, dan brain gym. Belai itu apa? Jadi bapak-bapak sini jangan belai-belai istri doang ya, atau istri belai-belai sudah enggak, ke anaknya, cium keningnya. Salah satu momen terapi, aktivitas terapi yang saya berikan tadi ya, salah satu anak aparat penegak hukum, bahwa ketika mengantarkan sekolah, bapak harus cium kening anaknya dan bilang, doain bapak ya, pekerjaannya adalah polisi ya, bapak polisi ini mau nangkep orang jahat, buat jaga safety kamu, dan kamu juga jaga diri ya, juga jaga kelakuan, tetap berbuat baik, semangat ya Dik, apa bangga sama kamu. Itu diucapin, hanya ucapan loh. Efeknya gimana Bu? Pemulihannya oke. Gurunya udah bilang, Bu, dari dia insiden sehari bisa 5 kali menyakiti teman, ini berkurang 3 kali, kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang kalau mungkin nggak ingat atau gimana ya, biasa juga nggak tahu, tapi biasanya saya tanya ke orang tuanya, habis diajak piknik kebersamaan itu nggak ada insiden sama sekali di sekolah. Nah, itu ya, belai buat daya tahan tubuhnya juga, hormonnya nanti berkembang. Kemudian berkomunikasi, ngomong. Tidak tugas ibu ini bapak di sini, untung alhamdulillah ya ada bapak-bapak. Ayo bapak-bapak, karena karakter laki dan anak perempuan yes juga ya, anak perempuan nanti akan melihat jodohnya seperti apa, anak laki-laki akan melihat bagaimana ini memperlakukan, bagaimana menjadi seorang laki-laki, ya kan? Yang single parent gimana Bu? Yang single parent bisa dengan cerita role model pamannya, omnya dan sebagainya.
semua ada alternatif. Yang bekerja sibuk bagaimana tuh? Ada kualitasnya. Bangun tidur, momen di pagi hari yang penting, ketika nanti ibaratnya mau tidur atau pulang sekolah, atau kalau anaknya sudah punya komunikasi melalui WA, dengan WA pun bisa. Kurang apa? Ya kan? Bu, mohon maaf sudah yatim piatu Bu, ada kakek neneknya, ada tantenya, ada omnya, family itu bisa. Ada gurunya di sekolah. Yang paling terakhir, yang tragis adalah yang satu TK, yang satu kelas 1 SD. Ibunya mohon maaf meninggal karena KDRT, bapaknya di penjara. Kehilangan figur. Siapa orang tuanya? Saya Lintan, guru di sekolah, Pak RT-nya, tetangganya, neneknya yang sudah tua renta, semua. Jadi pengasuhan berbasis komunitas. Nah, alhamdulillah nih Bapak Timothy tadi sudah sepakat anti kekerasan kita, sekolah ramah anak di sini. Sekolah sudah oke, nah komitmen di keluarga. Beraktivitas fisik, olahraga. Tugasnya saya ini Bu, Ibu nyuruh saya diet? Enggak. Ajak anak outing, keluar, lihat langit, lihat tumbuhan, bawa tas kresek, keliling kompleks, ambilin sampah-sampah sambil berceloteh di situ. Simple. Bu, boleh nggak anak saya ikut untuk training gym atau apa? Oh boleh. Nggak ada kata yang belum SD loh. Nggak apa-apa. Badminton oke, sepak bola oke. Olahraga fisik. Waktu luang pada anak dan remaja adalah waktu yang bahaya. Jadi kalau misalnya untuk bagi para bapak ibu yang bekerja full, ingat waktu luang itu adalah waktu bahaya. Bu, boleh nggak les apa aja? Les pelajaran A, B, C, D. Kapan les rekreasinya Bu? Les rekreasi itu gimana? Yang satu matematika, yang satu bahasa Inggris. Tanyain anaknya, hobinya gambar. Kenapa nggak dilesin gambar? Itu rekreasional. Gambar, matematika, bahasa Inggris sudah bilang kan Bu, olahraganya mana lagi Bu, aktivitas fisiknya? Beda. Kapan? Ya kalau sempat-sempat aja, sebulan sekali. Ya sebulan sekali. Dan hormonnya sekerasa setelah ketumpuk. Ibu mohon maaf kalau untuk renang atau apa ada tiket gratisan? Oh ada fasilitas kami di ini. Ya sudah, seminggu sekali, seminggu 2 kali renang Bu. Boleh jalan keliling, boleh sepeda-sepedaan, boleh main sepak bola, boleh lompat tali, boleh. Yang penting berkeringat dan di luar rumah. Bu, boleh ke mall Bu, main playground. Boleh, tapi tidak saya sarankan untuk sering, karena di situ anak juga belajar praktek untuk konsumtif. Dan mereka belum bisa tadi menghandle hasrat untuk beli. Makanya kadang-kadang wajar kalau ketika kita beli sesuatu yang mama aku juga mau beli ini, mama aku juga mau beli ini, ya kan? Makanya saya bilang outing, keluar, banyak taman di kota Semarang itu ya. Next. Nah, energizer. Sebelum ke anak, bapak ibu boleh kita bantu praktek langsung ya. Jadi gini, nggak perlu susah-susah ketemu saya ya istilahnya. Saya healing dulu ini. Anda bisa praktekkan di rumah. Saya tahu menjadi orang tua itu tidak mudah. Ya karena saya juga merasakan, begitu saya dari mulai mengandung dan sebagainya, begitu melahirkan, awal kali saya telepon adalah mama saya dan bilang, maaf ya Ma, it's really benar-benar yang waduh, proses yang luar biasa. Maaf ya Pak, gitu. Karena membesarkan anak itu ya juga tantangannya luar biasa. Nah, hebatnya orang tua, sesakitnya apapun, koyok sarung pas ditempel manapun, itu masih dia bisa bangkit. Kenapa Dek? Kenapa Kak? Kenapa Mas? Gitu kan? Dan kita selalu bilang sama diri kita, tahan ya, oke ya. Dan secara tidak sadar, tahu-tahu kita jadi ibu pemarah, bapak sensitif, ibu sensitif. Karena tadi emosi negatif tidak dikeluarkan. Nah ini salah satu cara untuk mengeluarkan emosi negatif dan energizer memberikan
emosi positif dimasukkan kayak baterai. Kalau lupa ngecas, soak. Anda lupa ngecas, kepribadiannya berganti, gitu ya. Oke ya. Boleh tangan kanan di atas dan diletakkan di sebelah sini. Kita praktek bersama-sama, ya. Tangan kanan ya di sini, ya. Ditaruh di sini ya, di pundak kiri ya. Nah di atas ini, oke. Ya. Di pundaknya sendiri, jangan di pundak tetangga Bapak Ibu. Ya. Nah, kita menyebutkan nama kita sendiri ya, Bapak Ibu. Nama saya kan Edi Putri, jadi silakan Bapak Ibu jangan nanti pakatnya Putri loh, nama Bapak nama adalah katanya Pak, tadi Pak Joko loh, Pak Joko Putri itu nanti makanya Pak Joko berarti ya, kalau saya nama saya Joko, jadi di sini ya Putri, jangan kebalik-balik, ya sama, boleh ya, tarik nafas dulu, dan secara mulut nafas, ya, tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan, dan katakan Putri, maaf ya. Maaf kalau udah sakit. Pasti kamu sakit banget udah sampai pada. Maaf ya. Kalau Bapak Ibu mendengar cerita rasa badannya merinding atau sakit, tenang saja, Ibu Bapak tetap waras ya. Gak apa-apa, kalau ingin nangis boleh. Hari ini kita meminta maaf pada diri kita sendiri karena kadang-kadang kita suka menjadi orang tua, intinya bertahan, berjuang demi keluarga, tapi kita nyakitin diri sendiri, ya kan? Padahal Tuhan tadi ya, ujian di depan tadi sungguh besar keindahannya, sungguh besar kasih sayangnya, rasa maafnya, tapi kenapa kok kita nggak memaafkan diri sendiri? Jadi yuk, Put, maaf ya Put, kamu capek ya, sakit ya, nggak apa-apa ngomong. Kalau dia menjerit, iya aku sakit, aku ini, dan aku didengarkan Bapak Ibu. Waras itu bukan hal yang, aduh Bu, saya kenapa ini, nggak apa-apa. Kita sudah lama nggak bicara sama diri kita sendiri, sudah melupakan diri kita, ya kan? Maaf, dielus-elus, didengarkan teriakan dia, sakitnya dia, ya kan? Maaf ya Bu, maaf. Oke, tarik nafas, hembuskan. Setelah kita minta maaf, jangan lupa bentuk makasih. Makasih ya Bu, kamu hebat loh. Dan jadi ibu ya sampai titik sini dengan segala masalah yang ada. Makasih kamu sudah bertahan. Ya apaan kamu bertahan sakit memang. Aku makasih aku benar makasih sama kamu. Makasih sudah sampai pada titik ini. Tarik nafas, hembuskan, dan yang terakhir tuh sayang ya. Tarik nafas, hembuskan. Kita bisa jalan bersama, tidak ada yang sempurna, kita tidak sendiri aja kasih Tuhan. Bisa yuk ya, tarik nafas, hembuskan. Ibu sama Bapak kasih terjadi. Nah untuk anak bagaimana? Yes, anak yang itu. Saya pernah tapi pelaku ada yang Pak ada harapan spiritual. Satu, yuk itu karunia. Express. Dan asalkan kamu apapun dengan setiap marah mama, cerewet mama, marahnya papa, sayang sama kamu, ya kan? Jadi jangan lupa dikatakan pada anak maaf, terima kasih dan sayang, dan juga kita isi untuk diri kita, ya.
apa? Kalau kita terluka ngasih, gimana kita memberi? Seperti teko yang airnya sudah asat, kita nggak bisa tuangkan ke dalam gelas. Tapi kalau airnya banyak, kita bisa tuangkan dalam gelas-gelas membagi kasih sayang. Bapak, Ibu, nggak ada sekolah orang tua, nggak ada yang sempurna. Ini kesempatan kita, ya kan? Saya selalu percaya bahwa, saya selalu bilang sama Mbak Fitri bahwa kita kalau bertemu tuh selalu dipertemukan sama Tuhan. Hari ini kan kita dipertemukan di sini. Saya punya kesempatan untuk bilang ke Bapak Ibu adalah terima kasih sudah menjadi orang tua, apapun itu, untuk menjadi lebih baik proses. Karena apa? Bapak Ibu lihat loh contoh saya dibesarkan dengan orang tua saya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tapi satu hal yang saya lihat dari orang tua saya, mereka tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun untuk terus memperjuangkan, menyayangi saya meskipun tidak sempurna. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memaafkan, ada rasa sakit pada orang tua saya dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Tapi kita ekspresinya tetap hormati. Karena apa? Saya percaya Tuhan itu menitipkan kita melalui rahimnya, ya kan? Rahim seorang ibu. Dan itu Bapak kita juga apapun yang terjadi kan. Jadi Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri yuk. Sudah sampai sejauh ini, terima kasih sudah hadir, ya kan? Dan harapannya bersama sekolah kita bareng-bareng ya ciptakan sekolah ramah anak yang happy dengan lingkungan keluarga. Kalaupun ada hal yang ingin dikonsultasikan, itu ada nomor telepon kami, layanan dari psikologis dari pemerintah Kota Semarang, kerahasiaannya terjaga. Anda bisa berkonsultasi. Tidak perlu kuliah psikologi atau apapun itu. Yang saya cuma minta adalah kasih sayang dan hati. Nah, cara ekspresinya mari kita belajar bersama-sama, ya kan? Boleh nanti belajar dengan Pak Timothy, dengan guru siapa, apa adanya ceritakan. Kalau kita punya luka, jadi gini, saya nggak bisa mencegah anak Bapak Ibu terluka atau tidak. Saya nggak bisa melindungi 24 jam. Kami semua juga nggak bisa. Bapak Ibu juga nggak bisa, ya kan? Saya nggak bisa kembali ke masa lalu untuk menghilangkan luka itu atau yang jangan ada kejadian itu pada diri Bapak Ibu juga nggak bisa. Pada diri anak Bapak Ibu juga nggak bisa. Luka itu jelas pasti, tapi menderita itu pilihan. Kita sudah saksikan tadi Bapak Timothy memilih untuk tidak menderita, memilih untuk berubah, memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Dan mulai dari ini, insya Allah Bapak Ibu, saya yakin juga dengan sentuhan Tuhan nanti bisa. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.